Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu nusolli wa salim ala rasulihil karim, amma ba'du. Ilmu ini hanya dapat didengar oleh orang yang memiliki 4 hal, yakni syuhud, ilmu, tawakal, dan keyakinan. Ilmu tarekat ini tidak bisa didengar dan tidak akan bisa dipahami kecuali oleh orang yang memiliki 4 hal. Pertama yaitu syuhud, yakni tidak berlebihan dalam perbuatan halal. Pada hakikatnya seorang salik sedang berjalan menuju Tuhan. Jika ia membawa sesuatu lebih banyak daripada yang dibutuhkan, tentu semua itu akan menghambat perjalanannya. Allah tidak bisa didatangi oleh orang yang punggungnya penuh muatan yang memberatkannya. Ibnu Athaillah berkata dalam Al-Hikam, bagaimana mungkin seorang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara ia masih terbelenggu syahwat? Bagaimana mungkin berharap berada di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara ia belum bersuci dari junub kelalaian? Bagaimana mungkin berharap memahami detail rahasia sementara ia belum bertaubat dari ketergelincirannya? Yang kedua yaitu ilmu. Ilmu yaitu ilmu syariat yang berhubungan dengan ibadah atau kesalehan lahir. Jika salik tidak tahu cara memperbaiki lahiriahnya, ia tidak akan mengetahui cara memperbaiki batiniahnya. Siapapun yang tidak berdiri di depan pintu, ia tidak akan melewati rumah para kekasih. Karena itu, hai salik, hiasilah dirimu dengan pakaian syariat dan perhatikanlah adab tarekat. Dengan begitu cahaya hakikat akan bersinar dan kau akan termasuk golongan yang layak berdampingan dan bercengkraman dengannya. Mencicipi nikmat percakapan bisa memisahkan antara yang salah dan benar. Hatimu akan selalu berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat hatimu akan kembali kepadanya dalam segala urusan sekecil apapun. Ketiga yaitu tawakal. Tawakal yaitu merasa cukup dengan pengetahuan Allah tentang dirimu sehingga hatimu tidak terkait kepada segala sesuatu kecuali Dia. Jika kau tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keadaanmu, mampu mencukupimu, lebih mengasihimu daripada ayah ibumu, bahkan daripada dirimu sendiri, maka kau harus meletakkan hatimu kepadanya, tidak diarahkan kepada selainnya, dan hanya bersimpuh di hadapannya. Langkah inilah yang paling dibutuhkan seorang salik dalam perjalanan rohaniahnya. Kebutuhannya terhadap kondisi itu lebih besar ketimbang kebutuhan orang yang haus terhadap air. Yang keempat yaitu keyakinan. Keyakinan yang kuat bahwa apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah kebenaran yang tidak mengandung keraguan sedikitpun. Keyakinan itu tertanam kokoh dalam hati salik sehingga seperti nyata. Dia sadar Allah tidak menciptakan dirinya serta seluruh jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dia tidak memberikan perlengkapan indera kecuali untuk menaatinya. Dia tidak menciptakan hati kecuali untuk berzikir mengingatnya.
tidak disibukkan selainnya. Siapa saja yang memiliki keyakinan seperti ini, niscaya lisannya hanya akan sibuk berzikir mengingatnya, telinganya akan dipergunakan untuk mendengar firman-Nya, sabda Rasulullah SAW, serta ucapan para wali-walinya, serta segala sesuatu yang mengantarkan kepada Tuhannya. Penglihatannya akan dipergunakan dalam segala sesuatu yang bermanfaat dan menuntunnya ke jalan yang benar. Demikian seterusnya ia hisab dirinya dan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya, sehingga ia mencapai maqam syukur, yakni ketika seorang hamba mempergunakan semua nikmat untuk tujuan penciptaannya, ketika itulah ia hendak mendapat tambahan nikmat seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah rasa nikmat itu. Sungguh tepat ungkapan Syekh berikut ini. Penglihatanmu mengawasi seluruh lintasan pikiranku, sedang yang lain hanya perhatikan pandangan dan lisanku. Tidaklah kedua mata ini menatap pemandangan selainmu, hingga engkau mengatakan, keduanya telah menatapku. Tidaklah aku mendengar lantaran ucapan selain darimu, hingga engkau mengatakan, keduanya mendengarku. Tidaklah muncul lintasan pikiran kepada selainmu, kecuali seluruhnya naik dikendalikan tali kekangmu. Semua itu bersumber dari kondisi yakin dan pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya pada setiap waktu dan keadaan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa tersampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmat dan karunia-Nya memberikan pemahaman buat kita semua, dan kita semua diberikan taufik, hidayah, serta kekuatan untuk bisa mengamalkan dan juga bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Sehingga apa? Sehingga kita bersama-sama akan mendapatkan keselamatan, kemuliaan, dan keberkahan hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.